Titik start kita mulai di Gili Trawangan. Sebetulnya rata-rata para pendaki yang sudah menaklukkan pendakian Gunung Rinjani memilih untuk jalan-jalan ke Gili Trawangan terlebih dahulu. Tapi kami sebaliknya, karena keberangkatan kami terlalu awal. Untuk mengisi waktu, kami memilih untuk singgah di Gili Trawangan terlebih dahulu. Waktu di penginapan, Bang Dani selaku penjaga penginapan memperkenalkan kami dengan Bang Jo dan Mbak Sela. Kebetulan mereka memiliki tujuan yang sama dengan kami. Setelah liburan dari Gili Trawangan ini berniat untuk pergi ke Sembalun. Tapi karena kami masih memiliki agenda di Gili Trawangan, mereka pun berangkat terlebih dahulu. Airnya bening guys, kayak ping-pingnya api. Aktivitas di Gili Trawangan pun selesai. Selepas waktu asar, kami pun berangkat menuju pelabuhan. Ternyata Bang Jo dan Mbak Sela belum berangkat. Akhirnya kami memutuskan untuk bareng sampai ke Sembalun. Begitu sampai di pelabuhan Lombok, kami melanjutkan ke terminal berjalan kaki selama 10 menit. Jadi kita jalan dari Bangsal menuju terminal menuju Sembalun. Jalannya sekitar 200 meter. Mantap. Sial, kami ketinggalan bus yang menuju Sembalun. Dikarenakan bus Damri yang menuju ke Sembalun itu adalah rute baru, jadi pemerintah masih melakukan uji coba rute tersebut. Kami pun memutuskan untuk berjalan kaki dan menumpang kendaraan yang melintas. Guys, soalnya ini Bang jadi melenceng ini dan Gak planning apa-apa. kita kan. Cuman ya Ini out of the box. Lanjut guys. Lanjut. Terima kasih Babinsa. Singkat cerita, kami sampai di kedai sahabat pendaki yang berada di Sembalun, kenalannya Bang Jo. Tak banyak yang mampu dikatakan selain rasa terima kasih sebanyak-banyaknya untuk mereka yang telah menampung kami, memberi makan, memberikan informasi, dan juga tempat untuk beristirahat. Terima kasih ya Bang Jo, Mbak Sela, dan orang-orang yang berada di kedai sahabat pendaki. Kami diantar oleh Bang Jack dan Bang Reki, kenalannya Bang Jo, ke titik start point pendakian yang berada di Kandang Sapi. Karena titik start point pendakian yang berada di jalur Sembalun rusak oleh gempa tahun 2018, 6,4 mengguncang wilayah Lombok, Bali dan juga Sumbawa. Pemirsa, gempa 6,4 skala Richter yang memicu longsor di kawasan Gunung Rinjani berdampak di wilayah Taman Nasional Gunung kali gempa dan bisa dilihat dari video amatir ini. akhirnya pengelola Gunung Rinjani memindahkan rutenya ke Kandang Sapi. Oh iya, ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi sebelum pendakian ke Gunung Rinjani, seperti antigen, surat vaksin, dan surat sehat, yang pembuatannya harus sehari sebelum pendakian. Dan untuk biaya tiket masuk ke Gunung Rinjani adalah 15.000 per hari. Sapinya liar di sini bang? ya sebenarnya ada yang punya, cuma dilepas gitu aja. Oh. Nah ini kandang sapi dah. Ada beberapa alternatif ketika memulai pendakian dari titik start point sampai pos 2. Kawan-kawan bisa berjalan kaki dengan waktu yang ditempuh selama 3-4 jam. Dan bisa juga menaiki ojek dengan biaya 150.000 per orang dengan menempuh waktu sekitar 40 menit. Sesampainya di pos 2, kami beristirahat sejenak untuk makan. Ini tempat pengambilan mata air, sumber mata air di pos 2. Airnya sedikit agak keruh,
tapi cukuplah untuk masak-masak. Berada di bawah pos 2, di bawah jembatan. Turun sedikit. Lanjut perjalanan ke pos 3. Jalanan menuju pos 3. Tadi dari kandang sapi ke pos 1 itu sekitar 2 jam. Kemudian dari pos 1 ke pos 2 itu sekitar 1 jam. Tapi kita hemat tenaga dan waktu karena kita naik ojek. Bukannya sebenarnya naik ojek itu ya tergantung sih itu. Kalau saya pribadi naik ojek kalau harganya bersahabat ya kenapa enggak, toh kita juga dapat untung, yang tukang ojek juga untung. Itu simbiosis mutualisme di dalam gunung. Jadi selain mendaki ya harapan dari warga, ekonomi di sini ya harus bertumbuh. Jadi jangan sampai capek aja. Lila ke puncak Geus 3 bulan terakhir teh Sumbing. kumaha tur Dalam masih kuat lah di kene mah. padahal kita baru berjalan dari pos 2 menuju pos 3 baru 15 menit. Dari base camp, dari tempat penginapan sampai ke kandang sapi kita naik ojek, terus kita jalan 15 menitan, terus kita naik ojek sampai pos 2. Kita dapat harga 100.000 berdua, sedangkan yang lain bisa sampai 150 sampai pos 2. Kita 100.000 berdua. Mantap. Itu karena penyebab sepinya pengunjung di Gunung Rinjani ini akibat situasi Covid, sehingga pendakian juga sangat sedikit. Barometer wisatawan yang datang ke NTB itu ada di Bali. Jadi kalau Bali itu banyak, NTB juga pasti akan banyak. Karena singkatan dari NTB itu nunggu tamu Bali, tapi yang datang orang Bandung, jadi nunggu tamu Bandung. Jamalah capek lagi. Trek nama teu capek, ngan panasna menyengat kulit. Bekas longsoran tahun 2018. Jadi ini bekas longsoran pada tahun 2018 yang diakibatkan oleh gempa. Ngeri. Masih sangat rawan longsor, ada patahan. Kita harus cepat di sini karena ada rawan longsor. Now
Jadi ini tali-tali yang dibuat setelah jalur rusak longsor itu, tapi keadaannya baru 2 tahun udah pada copot, baru 2 tahun 3 tahun berarti kalau dibangunnya kalau 2018, tapi saya nggak tahu ini dibangunnya tahun berapa, apakah sesudah gempa itu langsung atau enggak, tapi yang jelas kini udah ada mulai yang patah-patah. Sayang, cukup membantu sebenarnya tali-tali ini pegangan. Kita baru sampai di pos 3. Tadi dari pos 2 benar-benar 1 jam pas. Dari jam 12 sekarang jam 1 jam pas. Kita sebatang dulu, dari tadi belum ngerokok. Sebatang cao. Terus ke pos Pelawangan ada tulisannya 2,2 km lagi. Kemudian kalau ke Puncak 6 km lagi. Kalau ke Danau Segara Anak 5,9 km. Sekitar kata orang sih 4 jam. Mudah-mudahan aja sama, sekitar 4 jam nanti habis sebatang. Jalannya katanya sih, saya baru pertama soalnya dari sini mulai nanjak yang dikenal dengan sebutan Puncak Penyesalan. Katanya Puncak Penyesalan atau namanya tanjakan penyesalan, ya kurang lebih seperti itu. Katanya ini mulai nanjak yang wow. Kalau dari tadi sih dari base camp sampai ke sini cukup landai, tapi kendalanya sih cuma panas. Kita jalan jam 12 siang, matahari lagi di tengah-tengah kepala kita, jadi terasa capek banget, tapi sebenarnya landai. Sampai jumpa di Pelawangan, oke? Di videoin ya, Pak. Hah? Oh ya, kalau di sini juga ada jasa porter. Kemudian ada juga jasa guide. Kalau kita sewa porter, satu porter itu perharinya 250.000. Tapi nanti tergantung bisa nawar atau enggaknya sih. Kemudian guide itu biasanya sekitar 300.000. Nah, kalau porter dan guide berhubung saya nggak pakai, jadi saya nggak tanya-tanya informasi lebih lanjut. Cuma dari hasil obrolan kawan saya yang tadi di tempat kedai tempat Bang Jo, jadi kisarannya segitu. Untuk porter 250.000, untuk guide 300.000 per hari. Misalnya kalau kita kesininya 2 hari, ya tinggal dikalikan sekitar 500.000 kalau 2 hari. Jadi saya nggak pakai karena sayang uangnya, karena merasa sanggup. Wis gaya. Tapi semoga saja kita sanggup. Silahkan di follow ini IG-nya. Silahkan di follow ya, jangan lupa ya. Kami menempuh waktu 1 jam dengan jalur pandang Sabana. Dengan jalur pandang Sabana cukup melelahkan ketika panas menerjang.
Walaupun treknya cukup landai, kami bertemu dengan Agus, Ari, Agat, dan Wisnu di pos 3. Selepas ngobrol dengan kawan pendaki ini, kami pun berencana untuk melakukan perjalanan bareng sampai ke Pelawangan. Perjalanan dari pos 3 sampai pos 4 menempuh waktu 2 jam. Mulai dari pos 3 ke pos 4, kaki dan tenaga pun mulai diuji karena trek menuju pos 4 mulai menanjak. Oke. Ternyata Bukit Penyesalan itu bukan dari pos 3, tapi dari pos 4. Tapi mau itu namanya Bukit Penyesalan ataupun bukan, dari tadi udah menyesal. Mau itu namanya pos penyesalan. Mau itu pos penyesalan, Lebih nyesal saya lebih nyesel. Tapi enggak, deng. Tapi untuk sekarang sih emang menyesal, tapi nggak tahu kalau udah sampai di Pelawangan mungkin malah betah. Dari pos 4 ke Pelawangan sekitar 3 jam ya, Bang? Segitulah. Oke, mari kita cabut. Pernah lihat di parkiran? Oh, aduh. Lagi libur, Kang? Naik ke atas atau naik ke bawah? Lagi libur jadi baru pertama. Oh, baru pertama. Hasil parkir udah banyak ya? Udah. Oh, wah. Pakai nabung. Kabut. Suasana tapi panas. Gimana menurut BMKG? Nah, kalau kita sih nggak ngikutin yang BMKG-nya. Emang ada aplikasi sih biasanya teman-teman rekomendasiin. Buka apa aplikasinya, Gat? Yang cuaca itu? Yang katanya sama Iwet, cek dulu yang cuacanya, dia bilang. Ya dah, itu aplikasinya, cuma kita berdasarkan feeling dan hati nurani. Kayaknya 21, 22, 23 cantik, dan di atasnya pasti bakalan cerah, positive thinking daripada positif COVID kan. Oh, mantap. Kita udah sering ya. Aduh. Mantap Bang Ari, aduh dari tadi dia jokesnya lucu-lucu. Lebih ke garing ya. Aduh, nyadar diri. Kalau dari Sunda Baceo. Dari pos 4 sampai pos Pelawangan menempuh waktu 2 jam setengah sampai 3 jam. Cukup banyak tenaga yang terkuras. Sedikit lagi pos 4. Pos 4 sedikit lagi. Kita sampai di pos 4, guys. Aduh, akhirnya kami bertemu dengan Bukit Penyesalan. Kenapa harus dinamakan dengan Bukit Penyesalan? Karena ketika kami masuk jalur tersebut, kami merasa ditipu sebanyak 7 kali. Dikarenakan kami mengira itu sudah hampir sampai ke puncak bukit, ternyata belum sampai. Tenaga, mental, dan emosi kami pun diuji di jalur tersebut. Meskipun begitu, kami harus tetap semangat untuk melalui Bukit Penyesalan. Cukup menyesal bagi kami, nanaonan sih kiki anteh. Tapi kami ditemani dengan orang-orang asik, suka bercanda, membuat kami lupa dengan rasa lelah dan penyesalan. Gimana Bang Uto? Mantap. Ngoroi mantap. Kudu uci gak si Bang Wisnu ngobrol. Bang Ari.
Tapi seru dia. Gimana, Bang? Diajak kemana-mana aja. Kalau Bang Ari tuh kakinya emang kuat. Emang kalau bagian atasnya tuh gini dia, tapi bawahnya tuh ngeri sekali. Mana-mana. Bawahnya kayak binaraga. Iya. Atasnya aja yang agak. Yang udah kenal lama ya. Udah kenal lama. Kita kan, saya bilang kan kita ada satu wadah di Semeton Simalun. Semeton Simalun tuh yang pasang-pasang tugu di bukit. Berapa kali kita udah pasang empat tugu di sekitar ini kan, sekitar Rinjani, Sempana, Anak Darah, Pergasingan sama Boreci. Dan itu dobanya dibagi, maksudnya satu sak semen, pasir dicampur dibawa, masukin plastik bagi. Yang sebagiannya, kalau yang bagian kuat ada namanya Bang Hercules, yang bagian bawah ada ini kan tubuhnya, bagian atasnya kan kayu kan. Namanya juga udah Ya, wow berat ya. 30 kilo dia sendiri, belum bawa tasnya, makanan ini. Kan emang kita bergerak di itu kan non benefit, jadi betul-betul nggak ada dapat bayaran apa sponsor dari apapun. Cuman kita dapat tubuhnya itu emang sponsor dari ini, dari Zuna. Dia yang beli kita bahan kayunya. Kita sendiri ya. Berarti Kita sendiri kalau kita pasang tugu kan, terus ada yang foto di sana. Kayak saya nih yang pasang. berarti Kemarin juga komunitas lokal itu yang kayaknya yang banyak bergerak itu, Bang. Iya itu. Menurut Abang. Ya. Kalau yang lain belum ada pergerakan. Ada pergerakan. Kebanyakan orang-orang pendatang yang bikin ide-ide baru. Dan termasuk Semeton Sembalun ini, pencetusnya, co-foundernya itu orang Bogor. Idenya dari dia, kita yang eksekusi orang lokal di sini. Dia orang Bogor bawa ide, kemudian dia sosialisasiin, Ya. kemudian warga sini kebuka pikirannya Kebuka ya. pikirannya, akhirnya kita ikut, kita eksekusi ide-idenya. Nah, kayak gitu guys. Jadi jangan cuma bawa otak kosong, intinya. Bawa otak berisi. Minum makanan bergizi. Sebentar lagi kita beres dari Bukit Penyesalan. Sebenarnya nggak menyesal sih, emang otaknya aja yang menyesal. Jadi nggak usah dipikirin lah, emang setiap gunung juga nanjak kayak gini. Namanya aja yang bikin sugesti kita lelah, tapi pada kenyataannya ya lelah juga anjing. Adrenalin semangat kita pun terus dipompa. Singkat cerita, kami sampai di Pelawangan pada waktu maghrib. Mulai mendirikan tenda untuk rehat, makan, ngopi, dan ngobrol. Sekarang sudah jam 6. Tadi sampai di Pelawangan jam 6 sore. Sekarang sudah jam 8 malam. Dan angin masih gede. Dari tadi di bawah angin udah gede. Tadi pasang tenda juga keteteran karena gede angin. Kemudian pasaknya sulit dipasak. Tadi udah makan-makan. Kemudian sekarang jam 8 udah mulai ngantuk. Dan sekarang mungkin akan istirahat. Besok summit sekitar jam 1 atau jam 12 atau jam 2, tergantung bangun. Anginnya emang lagi gede. Dari seminggu kemarin, dari saya tanya-tanya ke petugas, kemudian ke beberapa pendaki yang pulang, emang anginnya lagi gede. Ini saya juga dapat angin lumayan gede. Kali ini saya menggunakan tenda Sapar Outdoor seri Pro Light 2
masih aman sebenarnya. Semoga kuat angin nanti malam, sampai nanti malam. Ya, seperti itu mungkin. Kita lanjut tidur. Nah, besok habisan. Jam 1 dini hari kami mulai packing untuk persiapan pergi ke puncak. Tetapi kami menunda pendakian karena melihat area puncak hujan dan berkabut. Sekarang sudah jam 2. Bangun tadi jam 1 sama Bang Wisnu dan Bang Adnan. Halo. Kita memutuskan untuk hari ini tanggal 22 September hingga summit karena angin besar dan juga puncaknya terlihat berkabut dan sedikit gerimis, banyak rindunya. lanjut. Kabut seperti orang-orang gabut. Jadi kita nggak memaksakan diri, jadi kita ngopi. Udut goblok. Ya, sekarang sudah jam 4 subuh, tapi anginnya masih gede. Kebohongan publik. Sekarang mau tidur guys. Good night guys. Ente indit lebar, indit hoream hujan. Akhirnya kami ngobrol ngaler ngidul sampai jam 4:30 subuh. Cuaca pun mulai kondusif. Mulailah kami melanjutkan pendakian ke puncak. Pendakian ke puncak sangat sulit dikarenakan trek pasir yang membuat pijakan tidak stabil dan badan yang kurang fit dikarenakan masih capek dan kurangnya istirahat. Kita ngecamp di sini di Pelawangan. Kita jalan terus ikuti punggungan sampai ke sini. Dari Pelawangan udah 4 jam belum nyampe. Halah. Kita sudah jalan sekitar 4 jam. Hah? 4 jam. 4 jam. Tapi masih belum sampai ya, Jik. Capek. Aduh, di kaki letter E. Sekitar 1 jam lagi. Kalau enggak ya kita sampai di sini aja. Ini juga udah kelihatan view Sagara Anak sebelah kanannya. Lautan awan, samudra awan. Kondisinya juga udah lemah, letih, lesu, tunduk, kurang ngopi. Kemudian udahnya guys, capek. Kami sampai puncak jam 8 pagi. Sesampainya di puncak tentunya kita kelelahan, tetapi terbayarkan selama pendakian yang kami tempuh oleh pemandangan yang cukup menakjubkan yang terasa sampai sekarang. Ternyata image yang kami lihat, entah itu dari website ataupun sosial media lainnya, terasa tak cukup bagi kami ketika melihat langsung pemandangan yang telah disajikan oleh Sang Pencipta. Indah namanya. Berisik lah abang nih. Ribet. Gimana bang? Gimana? Siapa yang titip salam itu bang? Udah. Janganlah. Jadi kali ini kita sedang berada di mata air. Sini ada mata air untuk minum, kemudian ada mata air panas. Mata air panas.
biasa digunakan oleh para pendaki untuk mereflek kaki, pokoknya untuk merilekkan kaki lah, untuk merendam kaki karena capeknya jalan-jalan. Jadi ini tempat seperti surga, surganya dunia. Ada tempat untuk pijit-pijit kaki dengan air panas, kemudian ada bisa mancing ikan, ada sinyal juga. Dia sedang cari sinyal di atas. Mantap, pokoknya mantap. Rinjani mantap. Beberapa pengalaman yang unik bagi kami ketika di Rinjani adalah ketika merendam kaki di mata air panas tak jauh dari area camp. The magic of mata air panas adalah ketika badan yang terasa pegal seketika merasakan efek dipijit yang membuat kita merasakan nyaman dan tentunya enak bagi badan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di pemandian air panas, tepatnya di Danau Sagara Anak Rinjani bersama Bung Toel. Bung Toel. Halo. Bung Kesrek. Sama saya Adnan. Ini dia keindahannya. Ini bersama Bang siapa? Bang Irfan dari Bogor. Ini keindahannya. Oke, sekarang sesi wawancara oleh Bang Toel. Siap. Terima kasih moderator. Oke, kita akan tanya-tanya ke penunggu di sini. Penjaga di sini, sesepuh di sini. Sesepuh. Jadi air panas ini dari mana, Bang? Asalnya? Air panas ini asalnya ya dari air panas. Tapi maksudnya kan Danau Sagara Anak tapi nggak panas. Tapi di sini kok panas? Kok bisa gitu? Nah, itu saya bukan orang geologi sebenarnya. Saya suka jalan-jalan aja. Oh, cuma tahu aja berarti. Nggak tahu secara ilmu. Tapi kalau di sini tadi lihat ada yang kayak mandi-mandi pakai apa, kayak yang ibadah lah. Apakah itu gimana, Bang? Dari Bayan atau dari Koreaan. Di Bayan sendiri kan adatnya, agamanya beda, ada namanya beda lah agamanya kayak gitu. Ada aliran kepercayaan khusus. Kepercayaan masyarakat. Aliran kepercayaan. Dan mereka percaya bahwa air panas ini bisa menyembuhkan beberapa penyakit. Jadi mereka datang ke sini sembahyang sekaligus mengambil air atau dibawa pulang untuk dijadikan. Biasanya untuk obat apa, Bang? Kesrek, buduk atau apa, Bang? Buduk, gatal-gatal. Emang dari tempat lain juga ya, kalau Belerang emang terkenal untuk obat-obat kulit. Ternyata di sini juga ada bukan kepercayaan, tapi emang bisa dibuktikan dengan secara ilmiah ya, Bang. Ya. Air panas di sini juga bermacam-macam tingkatannya, ada yang panas, ada yang level hiji, level 2. Ya, level 1, level 2, bahkan ada yang level 10. Itu di sumbernya ekstrim. Kalau kalian mau mandi di sana, kulit kalian bukannya bagus tapi malah ngelupas. Tempatnya cuma tepatnya dari Sagara Anak kita jalan ke belakang ke jalur Torean sekitar 200 meteran lah, ada ya, Bang? Sekitar 200 meter. Itu dia, guys. Nah, ya diperkosa monyet, guys. Seperti itu mungkin untuk air panas di Sagara Anak ini cukup membantu untuk para pendaki dan mungkin yang lainnya juga, seperti tadi untuk pengobatan. Kalau untuk pendaki biasanya untuk mereflekskan kaki habis jalan-jalan dari pagi, dari kemarin summit, biasanya istirahat di sini.
Oke, terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir adalah para warga lokal dan para pendaki yang berada di Rinjani sangat ramah. Kami diberikan ikan oleh warga yang memancing di danau. Wow, pengalaman yang sangat berharga bagi kami ketika pendakian kali ini. Tunggu video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, dompet, dan perasaan. Safar Outdoor, friend on adventure.